Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, akhirnya sesaat lagi pemerintah akan bikin harga mobil listrik di Indonesia jadi murah banget. Ya, persis seperti di China. Dan salah satu dampaknya tentu berpengaruh kepada Wuling REV yang harganya akan dibanderol menjadi lebih murah dibandingkan mobil LCGC di Indonesia. Iya, harganya akan di bawah Honda Brio, Agya, dan Ayla. Penasaran dengan info lengkapnya? Oke, kita ulas dalam video berikut ini ya. Sebagai informasi, pemerintah bakal memberikan subsidi untuk para pembeli mobil listrik. Tapi tidak semua pembeli mobil listrik bisa langsung mendapat subsidi, melainkan ada persyaratan tertentu. Salah satu syarat yang diungkapkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita adalah mobil listrik yang dibeli itu memiliki pabrik di Indonesia. Saat ini, mobil listrik yang sudah mempunyai pabrik di Indonesia adalah Hyundai Ioniq 5 dan juga Wuling REV. Dengan pemberian subsidi, maka konsumen akan diringankan untuk membeli mobil listrik. Contohnya, bila subsidi tersebut jadi diterapkan, maka bagi konsumen yang mau meminang REV termurah hanya perlu membayar 158 juta rupiah. Sementara bila tertarik dengan model REV long range tanpa charging pile, cukup mengeluarkan biaya 218 juta rupiah. Nah, bila diperhatikan, biaya yang akan dikeluarkan konsumen bila mendapat subsidi itu tidak jauh berbeda ketika akan membeli mobil di segmen LCGC. Bahkan, untuk beberapa model LCGC, Wuling REV justru jauh lebih murah. Juga dibandingkan dengan mobil listrik lain yang juga mendapat subsidi, Wuling REV jauh lebih terjangkau. Sekedar perbandingan, bila konsumen kepincut dengan Hyundai Ioniq 5, maka meski mendapat subsidi harganya masih berada di kisaran 668 juta rupiah. Pemberian subsidi memang merupakan salah satu cara untuk membuat masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik. Sebelumnya, pengamat otomotif Bebin Juwana juga mengungkapkan agar mobil listrik bisa lebih diminati, maka harganya harus setara dengan segmen LCGC. Bukan tanpa alasan, saat ini segmen LCGC merupakan salah satu yang mendominasi selain low MPV. Berdasarkan catatan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO, rata-rata kemampuan orang Indonesia untuk membeli mobil ada di rentang 200 hingga 300 jutaan. Nah, mobil-mobil LCGC bisa memenuhi syarat tersebut. LCGC kini dijual dengan harga yang ramah di kantong orang Indonesia, yaitu mulai dari 110 juta sampai 188 juta rupiah. Wah, luar biasa ya. Harga dari Wuling REV jadi murah banget nih. Gimana nih teman-teman? Kira-kira berminat gak dengan bandrol harga baru dari Wuling REV jika sudah mendapat subsidi dari pemerintah? Nah, buat teman-teman, kalau belum tahu apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari Wuling REV, oke, pada segmen berikutnya kita ulas selengkapnya ya. Pertama, bicara soal material, kepraktisan, dan teknologi. Iya, kesan pertama yang ditangkap saat berjumpa dengan mobil ini adalah tidak terasa murahan, walaupun bandrol harganya menunjukkan sebaliknya. Dimulai saat hendak masuk ke kabin, kita akan langsung disuguhkan dengan pintu yang kokoh. Hal ini penting untuk memberikan kesan premium. Di samping alasan teknis seperti insulasi kebisingan optimal yang kebetulan juga dimiliki oleh mobil ini. Mobil ini juga sudah mendukung passive keyless entry, yang artinya kamu nggak perlu lagi pencet tombol remote, apalagi colok-colok anak kunci untuk masuk ke kabin. Cukup mengantungi remote, pencet tombol hitam di atas gagang pintu, lalu tarik gagang pintunya.
Selanjutnya, kabin akan menyapa dengan nuansa yang simple dan tertata dengan baik, sehingga enak dilihat. Joknya tidak memiliki headrest adjustable, tapi dibalut bahan yang bagus. Dashboard juga masih didominasi plastik, tapi terkesan modern. Hal ini mungkin karena adanya dua layar besar yang berdiri di atasnya. Layar sebelah kanan berfungsi sebagai instrumen cluster, sedangkan yang kiri untuk head unit. Berikutnya, bicara soal impresi berkendara dari mobil Wuling REV. Jangan heran jika kamu nggak bakal menemui tombol engine start pada mobil ini. Untuk mulai mengemudi, caranya tinggal masuk ke dalam kabin dengan membawa remote. Setelah itu, injak pedal rem beberapa saat dan akan muncul keterangan ready di instrumen cluster. Itu tandanya mobil sudah siap jalan. Tapi jangan lupa untuk memindahkan gigi ke posisi D, yang bisa dilakukan dengan memutar knop bulat di konsol tengah. Lalu lepas rem parkirnya yang sudah berjenis elektrik. Mudah untuk dikendarai. Hal itulah yang terasa ketika sudah melaju dengan mobil ini. Dan bicara visitabilitas. Visitabilitas ke depan sangat luas karena dashboardnya tergolong rendah. Kap mesin mobil ini yang sangat pendek juga berkontribusi terhadap hal itu. Nah, Wuling REV memiliki 3 mode berkendara yang bisa dipilih oleh penggunanya, yaitu normal, eco, dan sport. Tapi setelah dicoba, cenderung masing-masing mode berkendara kurang terasa memiliki perbedaan berarti, utamanya dalam hal tarikan laju atau regenerative braking. Secara umum, tarikan mobil ini terasa linear, alias penambahan kecepatan terjadi sangat bertahap. Jadi jangan berharap banyak menemukan karakteristik torsi instan mobil listrik yang menghentak-hentak ketika pedal gas diinjak. Seperti ini ya. Namun performa yang kalem itu rasanya sesuai dengan konsep Wuling REV yang sebatas mobil listrik perkotaan. Kalau bicara penggunaan dalam kota, artinya mobil ini punya habitat di tengah kemacetan, jalanan sempit, hingga tempat parkir yang terbatas. Semua itu sebenarnya sudah terjawab dengan dimensinya yang memiliki panjang nggak sampai 3 meter dan lebar hanya sekitar 1,5 meter. Ditambah lagi dengan radius putar yang kecil 4,3 meter. Terbukti mobil ini dapat melakukan U-turn dengan baik. Mobil bisa langsung berbalik arah tanpa harus mengalami koreksi putaran. Oke, jadi itu adalah info update untuk kelebihan dan kekurangan Wuling REV. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.